Oke, nah, oke. Teman-teman, saya ingin coba sharing ya, karena di sini masih baru gitu kan, ngiklan. Nanti ilmu ini bisa teman-teman praktekkan ya di bisnisnya masing-masing. Nah, kita hari ini ingin coba bahas tentang Meta Ads ya. Nah, disclaimer teman-teman ya, saya dapat materi Meta Ads ini dari klinik marketing. Jadi saya belajar dulu di klinik marketing, kemudian coba ngulik-ngulik gitu kan, apa namanya materi yang diberikan dari klinik marketing. Nah, ini teman-teman ya, apa namanya kita ingin coba belajar pola winning di Meta, pola winning ads di Meta gitu. Oke, untuk yang pertama teman-teman ya, kita harus memahami yang namanya high circle ya. Kita harus memahami yang namanya high circle. Apa sih high circle itu? High circle itu adalah cara kerja Meta saat menyebarkan iklan yang kita jalankan. Jadi high circle satu-satunya algoritma Meta yang tidak pernah berubah dari dari pertama muncul ya hingga hari ini. Jadi apa namanya ya? Ini adalah mekanismenya iklan itu eh, mengambil data dari aktivitas sosial media akun kita gitu. Jadi apa namanya si algoritmanya Meta ini nanti ngebaca dulu aktivitas dari sosial media kita gitu. Jadi nah, apa sih A1, A2, A3? Nah, A1 itu adalah engage audience. Jadi orang-orang yang engage dengan akun kita. Misalkan nih saya punya akun bisnis jualan fashion gitu kan, ya followersnya, kemudian yang like, kemudian yang komen, kemudian yang share. Nah, itu adalah contoh-contoh engage audience. Jadi, ketika Meta ingin menyebarkan iklannya, dia ngambil sampelnya dari engage audience itu dulu gitu. Jadi kalau misalkan ketika iklan kita disebarkan ke mereka, jadi samplingnya mereka sebelum ke A2, A3 itu ke A1 dulu gitu. Makanya misal ada orang-orang yang apa namanya ngiklannya boncos apa namanya itu banyak faktor sebetulnya, tapi salah satunya bisa jadi dari engage audiensnya yang mereka itu berantakan. Istilahnya berantakan itu mungkin dia followersnya beli gitu kan, atau dari giveaway. Giveaway itu biasanya kan orang ngefollow karena pengen dapat giveaway-nya aja kan gitu kan. Nah tapi makanya penting kita untuk bisa membangun sosial media organik kita. Jadi banyak orang yang komen, banyak orang yang apa namanya engage dengan akun kita, dengan konten kita. Nah, pastikan orang-orang yang engage ini adalah sesuai dengan target market kita gitu. Jadi kalau misalkan ya kita jualan skincare gitu kan, apa orang-orang yang komen di situ pastikan dia paling enggak adalah pelanggan kita ataupun orang-orang yang interest dengan skincare gitu kan, dengan kecantikan gitu. Nah, itu adalah orang-orang yang akan pertama kali mendapatkan iklan kita atau kena iklan kita. Nah, kalau misalkan dia eh, disebarkan ke audiens tersebut, iklannya itu bagus gitu kan performanya. Nah, maka untuk ke A2, A3 itu si mesinnya Meta ini udah pinter nih gitu, udah gampang lah gitu. Oh, preferensi audiensnya seperti ini. Jadi nanti ketika masuk ke A2, A3 itu sudah lebih mudah lagi. Jadi biayanya jauh lebih murah. Biayanya jauh lebih murah gitu. Nah, A2 apa? A2 itu adalah targeted advertising audience, atau kalau teman-teman bisa lihat dashboard di Meta ya, teman-teman bisa lihat dashboard di Meta.
Ada kan yang namanya kita ngetarget apa orang-orang yang interestnya apa gitu kan. Kemudian dia tinggal di mana, kemudian dia usianya berapa gitu kan. Nah, itu adalah targeted advertising audience atau eh, apa namanya eh, target dari audiens yang kita bidik lah ketika menjalankan iklan. Nah, jadi seperti itu. Nah, ketika A1-nya bagus, nanti di A2-nya ketika kita sudah setting targeting tadi, nanti si mesin metanya juga akan memilih sesuai sama preferensi dari A1 tadi gitu. Memilih orang-orang yang dapat konten iklan kita sesuai sama preferensi apa namanya? Target dari audiens A1 tadi. Nah, kemudian yang ketiga ini adalah broad audience. Jadi apa namanya? eh, nanti si Meta ketika apa? Ketika akan menyebarkan iklannya itu ke broad audience. Jadi nyebar aja gitu. Tidak ada targeting, tidak ada apa namanya retargeting. Jadi ya udah disebar aja nanti siapa yang nyantol gitu kan, siapa yang engage dengan iklan tersebut. Nah itu nanti Meta akan mencari orang-orang yang sama seperti itu. Jadi gitu ya teman-teman ya. Untuk fundamentalnya kita harus paham dulu nih high circle. Jadi makanya eh, iklan kita kenapa boncos gitu kan belum bisa menghasilkan biayanya tinggi gitu. Mungkin dari audience apa engage audience kita masih berantakan nih gitu. Makanya akan jauh lebih mudah ketika kita menjalankan iklan organiknya itu bagus gitu. Organiknya banyak yang komen, banyak yang like, banyak yang apa namanya share gitu kan. Nah, itu nanti akan jauh lebih mudah lagi kita ketika menjalankan iklan. Ya, ibaratnya gini ya, teman-teman ya. Iklan itu sebagai apa ya kalau dianalogikan tuh toa lah gitu kan. Ketika kita teriak-teriak di rumah gitu kan mengumumkan sesuatu, hanya orang rumah aja yang dengar gitu kan. Nah, kalau pengumumannya menarik gitu kan akan didengerin sama orang-orang yang di rumah. Nah, ketika kita ingin meluaskan pengumuman yang ingin kita sampaikan gitu kan, kita pakai toa tuh. Nah, iklan itu sebetulnya seperti itu. Kalau apa namanya informasi yang kita berikan itu menarik bagi audiens, maka dia akan mendengarkan. Jadi seperti itu. Nah, itu pentingnya kita untuk memahami high circle ini, teman-teman ya. Nah, selanjutnya eh, kita coba ingin memahami ya Andromeda. Andromeda ini adalah mesin AI-nya Meta. Nah, saat ini ngiklan itu jauh lebih mudah. Maksudnya secara teknisnya ya jauh lebih mudah eh, karena mesin apa si Meta ini udah pakai AI gitu. Jadi makanya sebetulnya targeted audience itu apa ya prioritasnya kurang. Jadi sekarang itu prioritasnya adalah konten. Jadi kontennya lebih dahulu karena dari konten itu nanti akan si apa si mesinnya Meta akan mencari orang-orang yang sama atau orang yang engage kepada konten tersebut gitu. Nanti akan si mesinnya Meta ini akan mencari preferensi orang-orang yang mirip-mirip lah gitu. Nah, tugasnya Andromeda ini untuk apa? Yang pertama, dia menyeleksi iklan mana yang cocok untuk siapa. Jadi gitu, si mesin Meta ini akan mencarikan orang-orang yang apa namanya, kira-kira akan engage atau akan tertarik dengan iklan yang kita jalankan gitu. Nah, jadi nanti diseleksi tuh, oh ini nggak cocok, dia cari lagi, nggak cocok cari lagi, sampai nanti ketemu. Makanya kalau misalkan dia konten kita tidak engage gitu kan, tidak relevan sama audiens kita, si Meta ini kesusahan untuk mencari orang-orang yang eh, sesuai
gitu untuk mencari orang-orang yang sesuai dengan konten iklan kita. Makanya dari situ biaya biaya budgeting bisa membengkak lah gitu. Nah, kemudian kedua itu mengatur pola penayangan iklan berdasarkan real time. Nah, jadi eh, apa si mesinnya Meta ini bisa mengatur pola penayangan iklan berdasarkan real time. Kemudian yang ketiga, memilih iklan terbaik dari ribuan kemungkinan. Nah, teman-teman di apa di Meta itu kan kita ketika iklan tidak hanya menjalankan satu iklan kan. Jadi maksudnya satu konten kan. Ketika kita iklan, kita tidak hanya menjalankan satu konten. Jadi bahkan apa ya di Meta itu eh, kita bisa menjalankan beberapa campaign lah gitu. Campaign. Dari campaign itu nanti akan terdiri dari beberapa konten gitu, beberapa targeting gitu. Nah, makanya nanti mesinnya Meta ini akan mencari mana iklan yang paling relevan untuk apa namanya diberikan kepada audiens. Dan juga di Meta itu kan nggak cuma kita yang melaksanakan atau apa ya, yang melakukan iklan gitu. Mereka dari kompetitor juga melakukan iklan gitu, juga menjalankan iklan. Makanya penting untuk apa namanya kita memahami ini ketika iklannya jelek gitu kan, kita harus coba cepet-cepet cari problemnya ada di mana gitu. Nah, kemudian konten iklan lemah, Andromeda sulit merekomendasikan iklan buat menjangkau lebih luas lagi. Nah itu tadi teman-teman ya, kalau misalkan konten kita lemah gitu kan, si mesinnya Meta ini, AI-nya Meta ini Andromeda sulit untuk merekomendasikan iklan untuk audiens yang lebih luas lagi karena tadi dari engage audiens aja ini udah apa mereka udah nggak tertarik sama iklannya sehingga ketika apa namanya si mesinnya Meta ini ingin meluaskan lagi jangkauan audiens ya itu kesulitan tuh mencari orang-orangnya gitu. Jadi seperti itu. Nah, artinya apa? Artinya sebetulnya Andromeda ini adalah untuk menyeleksi iklan yang winning, teman-teman. Jadi untuk menyeleksi iklan mana sih iklan yang menghasilkan penjualan paling banyak gitu. Kemudian yang relevan, tajam, kemudian engaging gitu kan. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga itu Meta mengandalkan impression dan reach. Jadi intinya si Meta ini saat ini ya mesin Andromeda ini dia mengandalkan impression dan juga reach gitu. Eh, banyak yang komen, banyak yang like, banyak yang subscribe, banyak yang apa namanya share gitu kan. Nah, itu bisa dibaca oleh Meta. Bahkan sampai ketika kita ngelihat ya, ngelihat iklan itu sampai akhir, itu juga datanya bisa terbaca gitu. Artinya iklan tersebut menarik lah gitu. Nah, kemudian teman-teman, makanya ketika kita bikin konten ya, itu kita harus memahami produk kita gitu. Makanya kalau bikin konten iklan, teman-teman bisa pakai apa namanya tiga buyer question ini. Jadi three buyer question ini bisa dipakai untuk formula kita membuat iklan gitu. Nah, yang pertama itu adalah ini produk apa. Jadi kita harus tahu nih produk kita ini spesifikasinya apa, kemudian kandungannya apa, manfaatnya apa gitu kan. Bisa menjadi solusi atas problem apa. Nah, itu kita harus tahu dan itu harus dimuat dalam konten iklan kita. Baik itu bentuk video ataupun foto, poster gitu pun ataupun dalam bentuk carousel. Nah, kita harus tahu tuh spesifikasinya apa, jadi kandungannya apa. Kemudian yang kedua, kenapa harus beli di toko teman-teman gitu, bukan di toko orang lain. Nah, ini intinya sebetulnya adalah USP ya, pembeda kita dari kompetitor lah gitu. Kemudian positioningnya harus kuat dan juga diferensiasinya harus kuat. Jadi
istilahnya tuh alasan lah, alasan dari kita harus mengerti alasan kenapa sih harus beli di toko kita gitu. Nah, itu kita harus apa ya, dimuat lah konten tersebut dalam konten iklan. Nah, yang ketiga, eh ini adalah urgency ya. Maksudnya, kenapa harus beli sekarang gitu. Jadi, ini untuk men-trigger orang untuk segera check out atau untuk segera beli lah gitu. Istilahnya kayak gitu. Jadi, sesuatu yang bikin merasa mepet gitu kan, butuh urgency dan scarcity pada penawarannya. Jadi, makanya ketika kita bikin penawaran, ketika iklan, nah, itu kita bisa masukin tuh urgency atau scarcity-nya. Misalkan produk apa diskon hanya untuk 50 orang pertama, misalkan seperti itu. Atau dengan batasan waktu, diskon dengan apa? Batasan waktu tertentu, misalkan hanya apa? Hanya di hari ini aja, misalkan. Ya, itu teman-teman bisa pakai. Intinya sebetulnya kenapa harus beli sekarang itu adalah pengungkit konversi ya, teman-teman ya. Kalau balik lagi ke materi yang sebelum-sebelumnya, itu ada yang namanya pengungkit konversi. Ya, pengungkit konversi ini bisa dengan diskon, kemudian dikasih batas waktu, stok yang terbatas gitu kan. Nah, ini bikin si apa customer ini pengen cepet-cepet check out, takut ketinggalan lah, istilahnya kayak gitu. Nah, ini juga harus dimuat dalam konten iklan kita gitu. Nah, jadi sebetulnya teman-teman ya, secara secara garis besar tuh saat ini gameplay Meta 2026 nggak cuma di Meta, sebetulnya di TikTok, kemudian kalau di Shopee aku kurang tahu ya, tapi di TikTok juga sama, adalah creative volume. Jadi semakin banyak eh, apa namanya, semakin banyak konten kita itu dikonsumsi sama audiens kita, itu semakin jadi semakin apa namanya banyak konten kita dikonsumsi, maka kemungkinan produk kita semakin besar untuk dibeli gitu. Nah, ini ada pertanyaan nih dari Kak Kesbi ya. Kategori iklan lemah tuh kayak gimana? Kalau ukurannya view ya. Kalau nanti ada metrik-metrik sih ya Kak, ini ya, eh, ketika kita menjalankan iklan nanti ada metrik-metrik yang akan bisa diukur. Jadi nanti, oh ini kontennya lemah nih, gitu kan. Nanti ada metriknya, nanti akan saya jelaskan di belakang ya teman-teman ya. Jadi seperti itu. Oke, jadi gameplay meta pada 2025, 2026 masih sama gitu kan, kreatif volume. Jadi semakin banyak kita eh, apa bikin konten gitu kan, itu nanti akan semakin mudah si mesin learningnya Meta untuk mencari audiens yang tepat buat kita gitu. Nah, kemudian teman-teman ya, apa yang bisa kita lakukan untuk bisa memanfaatkan potensi yang ada di Meta ini? Yang pertama, itu adalah fokus reach, bukan targeting yang sempit. Jadi fokusnya itu mendapatkan reach-nya dulu gitu. Fokusnya mendapatkan perhatian dari banyak audiens ya. Jadi audiensnya yang luas gitu. Nah, kuncinya di situ. Semakin banyak orang yang kenal, ya, kan? Semakin banyak orang yang lihat konten-konten kita, gitu kan, semakin banyak juga orang yang akan beli. Jadi tugas utamanya adalah mengenalkan produk kita ke sebanyak mungkin orang, gitu. Jadi fokusnya kalau kita menjalankan iklan itu cari reach sebanyak-banyaknya, gitu. Kemudian yang kedua, itu buat konten yang mudah dipahami dan diingat. Gunakan bahasa yang sederhana, visualnya jelas, dan ulangi message utama yang terus-menerus. Jadi hindari bahasa-bahasa yang rumit. Jadi kita ketika bikin konten iklan itu juga harus apa ya? Ada message utama yang disampaikan terus-menerus. Walaupun nanti kita dengan angle-angle yang berbeda ya. Kita dengan angle-angle yang berbeda,
apa, usahakan ada message utama yang teman-teman terus sampaikan gitu. Jadi makanya nanti sebetulnya ketika kita iklan kan banyak tuh kita bikin konten tuh. Nah, setiap kontennya itu nanti ada sesuatu yang tidak berubah. Entah itu nanti brand identitinya ataukah secara talentnya ataukah secara apa ya, gaya penulisan atau apa gitu. Nah, itu teman-teman bisa kulik sendiri nanti apa namanya, message-message utama yang bisa teman-teman deliver ke konsumen. Gitu. Jadi nanti ketika bikin konten itu juga harus mudah dipahami dan juga mudah diingat gitu. Jadi ada teman-teman ada ini ya, hukum 7 kali lihat biasanya kan kayak gitu kan ya. Nah, ketika orang tuh sering melihat konten kita, eh, apa harapannya kemungkinan belinya juga akan lebih besar gitu. Nah, kemudian apa namanya? Coba kita tes ya volume konten tinggi dengan eksplorasi trigger momen. Nah, ketika kita bikin konten ya, ketika kita bikin konten, kita tidak hanya menyampaikan benefit rasionalnya, tapi kita apa si konten tersebut jauh akan lebih efektif ketika kita menyampaikan dengan apa ya, mempengaruhinya dengan emosional gitu. Nah, caranya kita bisa dengan momen trigger. Contohnya nih misalkan ya teman-teman ya, ini ada eh, apa, produk kemitraan laundry autopilot. Contohnya gitu ya. Ketika kita ingin memasarkan ya bisnis franchise, franchise laundry gitu kan, autopilot. Nah, ini kita bisa menggunakan bahasa-bahasa yang sederhana, relate, dan relevan. Jadi nggak usah muluk-muluk lah gitu dengan bahasa-bahasa yang susah dipahami gitu kan. Eh, Nah, kita coba sederhanakan aja gitu. Nah, trigger momennya ada di mana gitu. Misalkan kita membidik angle gitu kan. Yang pertama itu coba bidik. Jadi memang si target 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 dari eh, apa namanya, kemitraan ini itu adalah orang-orang yang mungkin udah kerja gitu kan, apa, eh, bukan pengusaha yang real pengusaha gitu kan, memang dari karyawan gitu kan. Nah, ini cocok untuk bisnis kemitraan laundry tersebut. Nah, contohnya seperti itu ya. Jadi trigger moment yang bisa kita bidik yang pertama itu adalah warisan untuk anak dan istri. Jadi si apa bisnis ini bisa diwariskan gitu. Kita mempersepsikan, kita sebagai yang bikin itu kan mempersepsikan eh, ini bisa jadi warisan loh buat anak dan istri gitu. Karena ada ketakutan-ketakutan ketika kita menjadi karyawan, ketika ditinggalkan tuh istrinya, anaknya itu nanti akan kesusahan gitu mencari nafkahnya. Nah, ini teman-teman bisa gunakan. Di sini bisa digunakan. Nah, kemudian belum siap resign tapi mau mulai usaha gitu kan. Nah, itu juga bisa teman-teman gunakan. Dalam konteks ini ya. Kemudian gaji rutin aman, tapi penghasilan mandek. Itu kan bisa digunakan juga. Kemudian takut setelah pensiun nggak punya apa-apa. Nah, ini adalah trigger moment yang bisa digunakan, yang cocok dengan bisnis kemitraan laundry autopilot ini. Karena memang ini adalah mulai dari keresahannya, gitu kan. Mulai juga dari pain point-nya, kita juga bisa mulai dari apa namanya, sesuatu yang diinginkan atau dream lah gitu, atau dream dari target market kita. Nah, itu teman-teman bisa sesuaikan sama bisnisnya masing-masing. Misal mungkin dari skincare nih, kalau misalkan dia mengandung niacinamide gitu kan, bikin misal contohnya gini ya, bikin apa, suami tambah sayang gitu kan karena glowing gitu kan, karena lebih terlihat lebih cantik gitu kan, bikin suami apa makin sayang dengan ini gitu, dengan si serum tadi gitu. Itu juga bisa, atau dan lain-lain lah, teman-teman bisa kulik-kulik sendiri gitu.
eh, untuk mencari trigger momennya. Karena apa ya, trigger momen ini penting karena ketika kita bikin iklan ya, nah ini akan relevan gitu kan, relate dengan customer kita gitu. Jadi si iklan tersebut bisa jauh lebih menarik untuk dikonsumsi sama eh, customer kita. Nah, kan tadi kita fokusnya adalah mendapatkan reach sebanyak-banyaknya. Tapi apa strateginya bukan reach semua orang sekaligus ya, tapi teman-teman bisa buat brand diterima sama siapa aja dalam kategori. Jadi tadi kita bisa bidik dengan beberapa angle, nggak cuma di satu angle gitu kan, untuk bisa diterima sesuai sama kategorinya gitu. Jadi kita pengen dapetin reach sebanyak-banyaknya, tapi nggak pakai satu konten. Bisa dengan beberapa konten, bisa dengan beberapa angle gitu. Misalkan nih pengen bentar lagi kan Lebaran nih, gitu kan. Bisa dengan angle kasih hadiah, kasih hampers gitu kan. Nah itu bisa jadi salah satu angle tuh untuk membidik gitu. Nah, kemudian yang kedua, gunakan strategi yang bisa membantu reach luas secara murah, gitu kan? Jadi banyakin kontennya sama ads-nya itu disetting apa ya? Bukan targeting yang sempit. Jadi udah aja diluasin targetnya, jadi broad audience lah gitu. Supaya si machine learning-nya Meta ini bisa membaca dari konten yang kita berikan, gitu kan? Bisa mendapatkan apa namanya audiens-audiens yang sesuai gitu. Nah, kemudian juga yang ketiga itu bangun brand aset yang bisa diulang terus-menerus. Tadi bisa dengan brand identity kita ataupun talent, teman-teman punya talent gitu kan. Nah itu pakai pakai talent itu jangan diganti-ganti gitu kan, supaya ketika orang ngelihat eh, apa ya, aset atau brand identity kita gitu kan, itu udah bisa apa ya, otaknya tuh udah, oh ini brand ini gitu, oh ini brand ini gitu. Jadi memudahkan lah gitu mengingat brand kita. Tujuannya sebenarnya seperti itu. Jadi kita harus membangun aset yang diulang terus-menerus gitu. Dan yang keempat itu jangan terjebak bangun persona yang sempit atau storytelling yang niche. Itu tadi. Jadi sebetulnya ketika kita mengulik tuh, ngulik dari produk kita, itu kita bisa dapat banyak POV ya, kita bisa dapat banyak POV. Mungkin dari target market yang segmented gitu kan, itu kita bisa masuk dari lewat pintu-pintu mana aja gitu loh gitu. Jadi kita harus memang memahami target audiens kita. Ketika dikulik, kita bisa masuk misalkan dengan angle-angle tertentu gitu. Nah, kalau kalau apa namanya, di materinya Mas Jaya tentang copywriting itu dibahas tuh tentang angle ya. Kita bisa banyak membidik tentang angle. Bisa dengan pain point, bisa dengan dreams gitu kan. Bisa dengan angle star. Jadi kita membayangkan apa namanya, sesuatu orang yang kita idolakan gitu kan. Nah, itu menggunakan produk yang kita jual gitu kan. Itu juga bisa tuh. Jadi si audiens tuh bisa apa ya? Oh, saya menggunakan produk yang dipakai juga sama idola saya gitu. Itu juga teman-teman bisa coba kulik lagi lah gitu. Apa angle-angle yang bisa masuk ke konsumen kita gitu teman-teman. Oke, kalau misalkan ada pertanyaan, nanti bisa langsung ini ya, raise hand ataupun di kolom chat teman-teman ya. Nanti kita coba eh, jawab. Oke, lanjut. Eh, nah, selanjutnya teman-teman, ketika kita ingin menjalankan iklan ya, ketika kita ingin menjalankan iklan,
itu ada frameworknya. Jadi ketika kita menjalankan iklan, nggak sehari kita bisa langsung mendapatkan hasil yang bagus, gitu kan? Wow, udah iklan sehari, apa budgetnya tinggi gitu, langsung kita matikan, gitu kan? Tidak mendapatkan result yang baik. Nah, itu jangan dulu gitu. Jangan cepat mengambil kesimpulan lah. Intinya seperti itu. Nah, di sini apa namanya, kita bisa gunakan pola ini. Jadi 7, 14 dan 7. Jadi 7 hari pertama itu fase testing kreatif. Nah, di sini teman-teman bisa bikin konten sebanyak-banyaknya gitu kan. Dari angle yang udah kita bidik tadi, kita testing. Nah, dalam masa 7 hari ini beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam fase testing ini ya. Yang pertama itu adalah menguji sebanyak mungkin konten dengan variasi hook, format dan angle. Nah, tadi eh, apa konten-konten yang udah kita bikin yang banyak itu kita uji dalam masa 7 hari ini. Kemudian fokus ke kecepatan produksi dan keberagaman ide konten. Nah, karena memang kita ingin uji coba konten mana yang winning, karena kan di sini kita ingin coba cari mana sih konten yang winning gitu kan. Nah, memang harus banyak gitu supaya kita apa ya, capeknya sekali lah gitu. Eh, jadi ketika kita bikin konten yang banyak gitu kan, ketika tes, oh ini yang winning, tinggal kita duplikat atau itu dijadikan referensi untuk konten berikutnya gitu. Nah, kemudian lihat matriksnya, CTR link kliknya, CPM-nya, cost per lead-nya itu berapa. Nah, nanti akan saya jelaskan di akhir berapa sih angka-angka yang bisa kita gunakan sebagai acuan untuk menilai eh, efektivitas dari iklan kita, teman-teman ya. Nah, jadi CTR link klik ini penting ya, supaya kita bisa melihat, oh kontennya ini bagus nih, bisa menarik perhatian gitu. Cost per apa namanya, eh cost per impressionnya gitu kan, itu berapa gitu. Nah, kemudian jangan tergesa menyimpulkan. Jadi fokus kumpulkan sinyal di awal minimal 4 sampai 6 hari pertama. Nah, ketika kita udah ngejalanin iklan nih, Ted gitu, udah biarin aja gitu sampai 6 hari, baru nanti kita analisis matriksnya. Mana iklan-iklan yang bisa menghasilkan apa? Itu tadi metrik-metriknya, link apa? CTR, link kliknya berapa gitu kan, cost per leads-nya berapa. Nanti kelihatan tuh mana konten yang lemah, mana konten yang bisa mendatangkan apa namanya, audiens yang tepat gitu. Nah, kemudian lanjut 14 hari selanjutnya, eh apa namanya? 14 hari selanjutnya beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam fase ini ya, teman-teman ya. Itu yang pertama, analisis dari fase testing. Jadi, pisahkan konten-konten yang potensial winning dan yang gagal. Kalau misalkan kontennya gagal, ya udah kita matikan, kita ganti iklannya, kita ganti kontennya gitu. Nah, kemudian lakukan eliminasi konten yang tidak perform. Tadi ketika ketika ada iklan yang konten yang nggak perform gitu kan, kita langsung hapus, kemudian ganti dengan yang baru gitu. Nah, kan nggak semua, maksudnya eh, dari semua konten yang kita berikan gitu kan, kita tes, ada yang winning, ada yang tidak. Nah, yang winning itu kita bisa jadikan sebagai referensi, kita bisa menduplikatnya lah, istilahnya kayak gitu. Jadi untuk apa namanya, konten-konten yang winning gitu kan, itu kita bisa scale up budget secara bertahap. Jadi apa, konten-konten yang udah bagus nih mendatangkan hasil gitu kan, kita bisa scale up budgetnya secara bertahap gitu. Kemudian yang kedua, buat lebih banyak konten lagi dengan referensi dari konten yang winning. Nah, di 14 hari ini teman-teman fokus di situ. Jadi
apa namanya, eh, eliminasi konten-konten yang jelek. Kemudian dari konten yang winning kita bisa scale up dengan apa, tambah budget bertahap, sama juga kita bisa jadikan itu sebagai referensi. Jadi seperti itu. Nah, 7 hari selanjutnya, ya 7 hari terakhir itu kita bisa scale up brutal konten yang winning, teman-teman. Nah, tujuannya adalah memaksimalkan impact dari konten terbaik. Jadi konten-konten yang udah menghasilkan, udah bagus nih gitu kan, kita bisa eh, apa, tambah budgetnya gitu untuk bisa mendapatkan hasil yang maksimal gitu. Nah, kemudian eh, pilih konten yang paling perform. Kemudian scale up lebih brutal lagi. Nah, scale up ini teman-teman ya, kita bisa ada dua cara. Yang pertama itu adalah scale up dengan menambah budget di campaign yang sama, gitu kan. Kemudian yang kedua itu membuat campaign baru dengan konten yang sama. Nah, itu juga bisa teman-teman lakukan. Jadi yang pertama, scale up itu di apa? Tinggal kita tambahin budget aja di campaign yang sama. Nah, kemudian kalau scale out dengan konten yang sama tadi, kita bikin campaign baru, kemudian kita pasangkan dengan campaign yang baru gitu dengan konten yang sama. Nah, kemudian yang ketiga ini adalah perbanyak variasi targeting. Jadi nanti ketika kita udah menemukan nih konten yang winning, kita bisa aktifkan Advantage Sales Campaign atau ASC Plus. ASC Plus nih tadi dia menggunakan mesin learningnya Meta tadi Andromeda untuk mendapatkan eh, audiens yang lebih luas lagi, untuk menjangkau audiens yang lebih luas lagi. Makanya tadi sebelum kita menggunakan ASC Plus, ini kita harus punya konten yang winning terlebih dahulu. Karena si Meta udah punya datanya nih, orang-orang yang engage dengan konten tersebut. Ketika di ASC Plus, dia bisa menjangkau lebih luas lagi dengan orang-orang yang mirip gitu. Kemudian interestnya juga kita bisa membidik interestnya direct interest atau indirect interest. Maksudnya direct interest tuh misal brand kita adalah skincare, jadi orang-orang yang tertarik dengan skincare gitu. Nah, kalau indirect ya misalkan orang-orang yang aware dengan kesehatan gitu. Nah, itu indirect interest. Kemudian lookalike audience itu bisa 1 sampai 4%. Itu untuk yang 14 untuk yang 7 hari terakhir ya teman-teman ya. Jadi seperti itu. Nah, maka ada 3 checkpoint teman-teman. Eh, apa yang bisa kita lakukan lah ketika kita membaca data yang ada di Meta gitu. Jadi 3 checkpoint ini teman-teman untuk bisa mengambil keputusan lah gitu. Istilahnya kayak gitu. Jadi validasi campaign. Yang pertama itu kapan kita akan stop campaign tersebut, kemudian kapan kita scale up dan kapan kita duplicate gitu. Kapan kita duplicate ya. Nah, untuk yang pertama, kapan kita stop nih? Nah, kita perlu hentikan jika tidak ada, jika tidak perform atau tidak achieve metrik yang telah ditetapkan. Contohnya, misalkan CTR link kliknya itu di bawah 1%. Nah, ketika CTR link kliknya itu di bawah 1%, berarti kemungkinan ada masalah di kontennya. Konten kita tidak menarik. Jadi, oh, kan ketika kita ada iklan tuh, kita nonton iklan ada tombol biasanya kan di bawahnya pelajari selengkapnya atau apa gitu. Nah, nah itu CTR link klik itu sebetulnya di situ gitu. Kalau CTR all, CTR all gitu kan, itu bisa dengan eh, apa yang diukur itu like, komen, kemudian share itu CTR all. Nah, yang kita ingin lihat di sini adalah CTR link kliknya teman-teman. Jadi dari konten menuju ke landing page gitu.
Itu adalah CTR link klik. Nah, itu kalau misalkan di bawah dari 100%, artinya konten tersebut tidak kuat gitu. Konten tersebut kurang, tidak mendatangkan banyak audience gitu, tidak mendatangkan banyak audience. Nah, kemudian yang kedua, CPM-nya mahal. Jadi cost per 1.000 impresinya mahal. Nah, kalau misalkan produk kita itu produk-produk yang murah gitu kan, produk-produk yang murah, cost per 1.000 impressionnya itu harus di bawah 50.000 gitu. Jadi harus di bawah 50.000. Kalau di atas 50.000 artinya kontennya kurang bagus, kontennya lemah gitu. Kita harus ganti kontennya. Nah, kemudian LP conversion. Jadi LP conversion tuh dari landing page klik ke konversi. Nah, itu berapa kita bisa ukur. Nah, itu nanti apa? Usahakan jangan di bawah 10%. Kalau 10 di bawah 10% artinya LP konversinya rendah. Artinya eh, kita harus perbaiki lagi eh, landing page-nya. Entah itu bisa dari penawarannya, bisa dari informasi yang diberikan gitu kan, ataupun dengan social proof-nya gitu kan. Kita dorong dengan social proof gitu, testimoni-testimoni gitu kan. Nah, itu juga teman-teman bisa meningkatkan LP conversion-nya. Nah, kemudian CPR tidak achieve KPI atau bahkan no result. Nah, jadi cost per result-nya kan kita udah tentukan nih, teman-teman ya, apa cost per leads-nya gitu kan. Apa kita bisa menghasilkan apa ya, mendatangkan satu lead itu dengan berapa biayanya gitu. Misalkan kalau produknya kita murah-murah ya harus di bawah dari 50.000 atau di bawah 100.000 gitu. Istilahnya intinya sebetulnya cost per result ini kita bisa hitung apa ya dengan perhitungan margin yang kita tentukan gitu. Jadi cost per resultnya itu harus di bawah nilai tertentu gitu. Cost untuk mendatangkan satu leads gitu. Nah, ini ketika metrik-metrik ini di bawah standar, kita harus stop tuh iklan tersebut atau konten tersebut gitu. Kita ganti dengan yang baru. Nah, kemudian teman-teman, kapan konten atau iklannya kita scale ya? Kontennya kita mau scale. Oke, ada pertanyaan dari Kak Nanda. Boleh Kak? Eh, Sembari ini ya disampaikan ya. Takutnya nanti Halo lupa. Kak, Oke. Kak, jadi kan aku selama ini main di sosmed tuh Kak. Nah, Mhm. Qadarullah tuh kemarin ada yang sempat viral lah gitu. Nah, dari beberapa konten itu karena kebetulan ada artis lah ceritanya Kak, itu konten itu tuh kita ulang-ulang, konten pertama ratusan ribu gitu, bahkan sampai ada yang konten lain lagi jutaan. Nah, mana konten yang kita up itu Kak. Jadi aku bingung apa dari view-nya, apa dari like-nya, apa dari komen terbanyak gitu. Itu pilihnya gimana sih Kak? Oke, berarti udah ada konten yang bagus nih secara reach-nya berarti ya, ya Kak ya. Mm-mm, kebetulan. Nah, kita bisa testing aja dari beberapa konten itu, kita coba masukin ke iklan konten tersebut gitu. Nah, itu kan udah Oh. sebetulnya kalau iklan yang udah engage seperti itu, kita iklanin aja semuanya dulu, baru kita nanti setelah 7 hari kita lihat mana konten yang benar-benar winning dan konten yang kurang bagus ketika diiklankan. Tapi kalau misalkan bisa winning semuanya ya nggak masalah gitu. Itu bisa mendatangkan eh, apa penjualan juga gitu. Gitu. Apa Iya. satu minggu, misalkan ini kan per 7 hari ya Kak. Apa Mm-mm. satu minggu sekarang tuh kita tes satu dulu misalnya nih Kak. Terus sambil dilihat 7 14 7 kan dengan konten satu itu. Nah, Terus minggu depannya cari konten lain gitu apa mau dibarengin semua gitu sih Kak? menurutku dibarengin semua aja Kak, supaya kita Gitu. bisa dengan cepat nemuin mana yang winning gitu. Supaya kita bisa Oke. cepat ngambil keputusan. Nah, ketika ada yang winning,
nanti kita bisa duplikat lagi kan konten yang winning tersebut. Nah, kita masukin lagi tuh ke iklan untuk menggantikan Nah, konten yang tidak winning. Itu juga. tapi nih Kak, kalau maaf aku potong karena ini kan kemarin kebetulan aja ketemu si artis Kak. Jadi mungkin fanbase-nya dia yang bikin ini jadi naik banget sih Kak. Hmm, Jadi ini kayak kayak kamu bilang tadi tuh Kak, ini tuh konten bukan yang bagus secara engagement organik ya. hmm, Dengan adanya si artis lewat tadi Kak. hmm, Kebetulan K-pop Kak. Jadi kan fanbase-nya banyak tuh. hmm. Nah, naiklah dia gitu. Nah, apakah itu bisa relevan buat diiklanin gitu, Kak? Maksudnya ini bukan konten yang benar-benar kita pure murni buat sendiri karena kebetulan naik viral misalnya ya. Oh, Disebutlah dia naik gitu karena si artis misalnya. Itu bisa masuk oke. juga nggak sih, Kak? Nah, eh apa? Kita bisa ngelihat nih si fanbase-nya mereka itu ada apa ya? eh Targeting dari eh istilahnya tuh Produk. sesuai nggak sama target market kita gitu Kak. Bisa Kalau bisa sesuai, dipahami nggak? Kak, sesuai. Sesuai ya. Anak-anak muda misalnya. Iya. Oke. Nah, kalau sesuai nggak apa-apa dites aja. Oh Jadi gitu. kan organik itu kan kalau misalkan udah bagus, kita bisa validasi kan dengan dimasukkan ke iklan gitu. Ketika kalau bagus nanti bisa mendatangkan audiens-audiens yang serupa gitu. Nah, sebetulnya kan tadi iklan-iklan itu kan supaya untuk menjangkau audiens yang lebih luas lagi. Nah, ketika itu udah winning tadi banyak yang ini dan sesuai sama target market kita, ya dicoba aja gitu. Semua kontennya kita tes yang udah tadi udah dapat banyak views, dapat banyak komen, banyak like gitu kan. Hmm? Itu dites semua aja gitu. Nanti mana yang Oh, paling baik. baik kita scale up gitu kan atau di scale out. Nah, konten yang sama tapi campaign-nya berbeda gitu. Itu bisa. Tadinya nih Kak, aku pikir dengan misalnya nih Kak, si artis K-pop satu nih, Hmm. tapi orang muda itu apa naik nih, kita beralih dengan nyari si K-pop lain gitu Kak. Itu masuk juga nggak? Oh, oke, paham. Kalau Itu kayak misalkan polanya. Mm-mm. bisa dengan pola Oh seperti itu. gitu. Jadi ketika kita tes tadi kita tadi kuncinya itu banyak-banyakin aja ide kontennya. Ya Hmm. variasinya dites di 7 hari itu tadi gitu Kak. Jadi Hmm. ketika ngetes tadi memang harus banyak konten yang kita berikan atau kita tes gitu supaya Hmm. kita ngerti nih oh mana sih pola-pola konten yang winning, pakai angle yang apa, formatnya gimana gitu kan. Nah, itu kita bisa ngerti. Ketika nanti kita 14 hari setelahnya, kita udah punya Oh iya. senjata Iya. gitu kan untuk scale up, untuk nambah budget tuh kita nggak ragu gitu. Untuk nambah budget iklan kita nggak ragu. Karena, oh Hmm. ini udah winning kemarin gitu. Dapat banyak, dapat banyak result gitu di 7 hari Tapi sebelumnya. misalnya nih Kak, konten yang naik itu nggak jelas sampai CTA-nya misalnya. Jadi cuman infoin aja kalau si produk pernah dipakai si artis misalnya nih Kak. Tapi CTA-nya tuh kan nggak jelas ya. Mereka cuman, Oh, wah gitu. Itu oke berarti nggak paham. termasuk ya Kak? Nah, kalau itu bisa dibuat ulang tapi dengan CTA. Itu juga bisa. Oh, Jadi oke. Oh, secara secara apa pola kontennya itu kan dia udah terbukti winning nih gitu kan, udah terbukti hmm. gitu. Tapi di situ nggak ada CTA-nya misalkan seperti itu ya. Di situ Mm-mm. nggak jelas CTA-nya kemana. Nah itu bisa dibikin ulang dengan format yang sama, terus dites gitu Kak. Oke. Ya deh, Heeh. siap. Makasih Kak. Oke, sama-sama. Nah, lanjut ya teman-teman ya. Kapan kita scale ya? Nah, apa aja matriks yang dilihat gitu kan? Nah, campaign yang layak di scale jika performanya bagus tapi masih selisih dengan KPI. Artinya, oh ini secara performa udah bagus nih. Misal tadi udah CTR link kliknya di atas 1% gitu kan. Dia mendatangkan banyak reach dari audience gitu kan. Tapi masih jauh dari KPI yang kita tentukan. Nah, maka kita perlu untuk scale
untuk apa ditingkatkan lagi gitu kan. Nah, misalkan seperti ini, CPR-nya, cost per result-nya itu 50.000, padahal targetnya 100 gitu, misalkan seperti itu. Atau ROAS-nya 10 gitu kan, padahal targetnya 5. Nah, itu adalah contoh konten-konten atau campaign yang bisa kita scale up gitu. Jadi dengan nambah budget, nanti hasilnya akan jauh lebih banyak lagi, jauh lebih eh, menghasilkan lagi gitu. Nah, tujuannya untuk menambah result ya yang didapatkan dengan scale up budget atau scale out campaign. Itu teman-teman ya. Tadi scale up bedanya dengan scale out. Kalau scale up itu kita tinggal tambah budget aja secara bertahap. Kalau scale out dengan konten yang sama, kita bikin campaign yang baru gitu. Kita bikin campaign yang baru. Nah, seperti itu. Nah, terakhir, kapan kita duplikat ya? Ini ya, teman-teman. Ini salah ketik nih. Kapan kita, yang terakhir itu adalah kapan kita duplikat. Nah, kapan kita butuh campaign itu diduplikat adalah ketika butuh refresh kreatif baru, namun dengan referensi yang terbukti winning. Nah, tadi case dari Kananda tadi apa? Ada konten yang udah winning tapi belum ada CTA yang jelas gitu misalkan. Nah, kita bisa dengan membuat campaign baru atau kontennya baru gitu kan, konten iklannya baru, tapi dengan CTA yang lebih jelas gitu. Contohnya misalkan CPR bertahap mulai mengalami peningkatan gitu kan. Kemudian CTR link kliknya sudah mulai menurun. Nah, ini adalah salah satu indikator-indikator ketika iklannya tadi udah mulai mulai butuh refresh lagi lah, istilahnya kayak gitu. Jadi konten winning pun dia ada masanya, teman-teman ya. Konten winning pun dia ada masanya. Jadi kita harus refresh lagi konten-konten yang terbukti winning gitu. Kemudian kalau kalau di matrix itu ada namanya frekuensi ya, teman-teman ya. Frekuensi itu kalau misalkan dia udah tinggi banget, itu sebetulnya nggak bagus tuh frekuensi ya. Karena audiens bisa bosen, oh kena iklan ini mulu gitu kan. Nah, tapi kalau misalkan kena iklannya itu dengan angle yang berbeda gitu, itu dengan atau dengan konten yang berbeda, itu nggak apa-apa bagus gitu. Tapi jangan sampai satu iklan atau satu campaign itu bisa orang eh, kena ke satu orang itu berkali-kali gitu. Nah, apa? Kapan kita duplikat ini sebenarnya tujuannya apa adalah untuk membuka peluang baru dengan konten yang sudah proven ya, dan tidak bergantung dengan campaign yang winning aja. Tadi teman-teman kalau misalkan kita udah punya eh, apa campaign yang winning atau iklan yang bagus, kita harus bisa menyiapkan ketika iklan itu turun, campaign itu turun gitu kan, kita punya punya cadangannya lagi gitu. Istilahnya kayak gitulah. Duplikat tuh kayak gitu. Jadi kita nggak kehabisan stok untuk ngelanjutin iklannya gitu. Nah, aku sampai sini aku pengen pengen tahu nih dari teman-teman yang udah coba apa kira-kira kendala yang dihadapi atau dari konten-konten organik yang udah dibikin gitu kan. Aku pengen tahu nih sejauh apa gitu. Oke, itu aja teman-teman ya untuk materi yang saya sampaikan. Selebihnya kita diskusi aja gitu. Oke, boleh silahkan kalau misalkan ada yang mau eh, cerita gitu. Oke, gitu teman-teman ya. Ada dari dari siapa nih? Dari Kak Iin mungkin? Alhamdulillah, Sofa menyimak dulu Mas Aldi. Kemarin dulu itu udah dapat beberapa insight juga dari Mas Aldi ya. Jadi lagi kita coba dulu, tapi saya juga sekarang ini saya off dulu dari metanya, tapi saya baru pasang di Shopee gitu. Hmm, Tapi dengan prinsip yang kurang lebih sama dengan yang kemarin Mas Aldi kasih tahu itu.
Jadi nggak langsung jangka panjang, dites dulu 7, 14, 7 itu, terus nanti akan coba dengan pesan yang berulang tadi itu. Ya. Misalkan untuk deodoran nggak bikin ketik kamu hitam, ya gitu. Nah, Jadi ya. terus kalau untuk sampo-nya, nah sampo ini agak sedikit eh, abu-abu karena gini, kita kan kosmetik nggak boleh klaim sebagai obat. Kita nggak klaim sebagai obat sih, tapi dalam mengiklankan itu kita dibatasin, kayak misalnya walaupun dia udah teruji nih secara in vitro ya, kalau dia itu ampuh terhadap jamur penyebab ketombe, tapi kita Hmm. nggak boleh membawakan kalimat itu. Di situ kesulitannya sih Mas Aldi. Oh, Dia oke. ampuh, tapi kita nggak boleh bilang dia ampuh. Jadi itu PR banget buat kosmetik yang dari herbal karena mungkin ini politis juga ya. Karena kalau herbal itu pasti diteken banget, sekalipun dia sebetulnya banyak yang sangat poten gitu. Hmm. Tapi kalau dia bukan dari dokter atau dia eh, chemical gitu, sepertinya kita banyak banget batasannya untuk bilang, bahkan nggak boleh kita bilang kata-kata yang mirip aja nggak boleh gitu. Jadi kita cuma bisa bilang membantu mengurangi ketombe, begitu bisa, itu seperti itu. Oh, oke, oke, Itu paham, paham. salah satu juga jadi kesulitan kita untuk meyakinkan orang juga. Tapi buat yang udah coba sih mereka tuh banyak yang kasih testimoni dan itu Hmm. membantu banget, mereka taruh di Shopee gitu, ada yang panjang banget juga testimoninya. Nah, itu mungkin rencananya seperti yang Mas Aldi bilang itu coba buat beberapa angle. Salah satu yang angle yang ingin kita coba nantinya itu testimoni itu karena itu memang belum pernah kita lakukan gitu. Oke, 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 Seperti paham. itu. Gitu, Mas. Oke, siap-siap Kak Iin ya. Nah, tadi udah bagus ya kalau misalkan udah dapet testimoni, udah dicoba. Nah, kita pengen eksplorasi lagi angle-angle yang bisa masuk nih. Misalkan tadi deodoran gitu kan. Deodoran itu kan menghilangkan bau ketek gitu misalkan ya. Jadi misalkan trigger momennya itu tampil pede ketika di momen penting gitu kan. Mm-mm, Eh, mm-mm. nggak 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 apa ya, nggak dikucilkan misalkan seperti itu Iya. kan. Itu ketakutan ketakutan Nggak ada orang yang nutup hidung semua. ya gitu. Nah itu kan bisa tuh dibikin konten Iya, kayak gitu gitu tuh. iya. Jadi memang Insya Allah. eh, eh, kan tadi problemnya ketika main di herbal itu ada kata-kata yang memang tidak diperkenankan lah untuk masuk di iklan gitu kan. Ya udah kita coba cari angle-angle yang Mm-mm. relevan aja nih, bahasa-bahasa yang relevan sama masyarakat gitu. Gitu aja Iya, sih Kak Iin ya. iya. Nah, Iya, kalau buat insya Allah kita terus belajar, mudah-mudahan bisa. Tapi ya, yang terakhir itu, yang iklan kita yang terakhir itu, alhamdulillah dengan ikutin tip-tipsnya itu, baru pertama kali sih kita mencapai viewer sebanyak itu. Memang CTR-nya di atas 1%, tapi belum nyampe 2%, 1,5 CTR-nya. ya, ya, Jadi itu masih eh, cukup bagus sih. insya Allah, ya itu yang terbest selama kita pernah taruh di Meta. Makasih Mas Aldi. Oke, Iya, sama-sama. Ya, sip. kasih. Oke, mungkin oke boleh lanjut dari Kak Rahmat ya. Assalamualaikum, Mas Baik. Aldi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Ya, Rahmat. Mas, kemarin kan kita sempat komunikasi via WhatsApp ya mengenai eh, iklan ya kalau nggak salah ya. Hmm, hmm, hmm. Ah, memang kan saat ini kita dari Ayubi Food masih terkendala mengenai targetnya ya. Ya, Oke. kita sudah coba bikin beberapa angle. Yang pertama dari sisi produk kita iklankan buat narik eh, kunjungan ke profil Instagram gitu kan. Hmm, hmm, hmm. Memang di situ memang banyak yang follow. Akhirnya memang targetnya itu awarenessnya dulu. Lalu Oke. sisi di sisi Harbolnas. Di Hmm, Harbolnas promo berarti kemarin, ya. ya di Harbolnas kemarin kita udah coba dengan targeting ke pertama kita bikin 3 iklan ya, 3 iklan, 3 angle. Jadi yang dua itu ke websitenya Harbolnas,
Mm-mm. Nah, terus yang satu lagi langsung ke websitenya Shopee. Sebenarnya Oke. tujuannya sama di website Harbolnas sebenarnya pada saat klik juga ngarahnya ke Shopee juga sebenarnya Oh, gitu. oke. Jadi di iklan ini yang kita dapat kalau dari sisi penayangan dan biaya biaya CPR-nya itu masih termasuk bagus ya. Jadi Oke. yang untuk persentasenya memang belum Rahmat ikut hitung nih. Mm-mm. Nah, kita ini mau ke depan mau coba sesuai untuk yang ingin ditanyakan adalah apakah kita perlu untuk mengiklankan yang dengan langsung targeting penjualan atau kita brandingnya dulu Mas. Soalnya kan dari sisi organik juga masih belum begitu bagus nih Mm-mm. gitu. Itu sih pertanyaannya sih Mas kalau Oke, untuk oke. iklan ini. Jadi kita juga pun nggak mau buru-buru nih misalkan harus ada target penjualan gitu kan. Mm. Sedangkan produk ini masih belum cukup dikenal gitu. Oke, Itu oke. sih, Mm. itu aja Mas untuk saat ini. Nah, untuk yang pertanyaan kedua di iklan Shopee tuh. Nah, iklan Shopee kita udah coba iklankan di Shopee-nya ya, iklankan Shopee-nya namun masih jauh dari target. Karena kan kita pengen minimal ada satu produk atau beberapa produk dari iklan itu terjual. Kita sih targetnya itu ya kalau di Shopee. Nah, Mm. kalau di Instagram memang kita coba di brand awareness-nya dulu. Nah, ini Oh, dari menurut Mas ini seperti apa nih eh, langkahnya? Terus berikutnya adalah eh, sepertinya kita perlu semacam workshop deh gitu kan. Karena kan masing-masing bisnis kan berbeda ya. Akan tidak. akan berbeda juga nih untuk eh, cara apa sih namanya? Seperti pengelolaannya gitu kan. Mm-mm. Hingga targetingnya meskipun kita targeting sama-sama snack misal gitu ya, ataupun makanan sehat, nah itu kan pasti segmentasinya akan berbeda lagi tuh. Makanan sehat nanti pecah lagi kemana. Nah itu sih Mas. Makasih. Oke, sama-sama Kak. Nah, tadi untuk pertanyaan yang pertama ya, apakah objektifnya ketika kita ngiklan itu awareness terlebih dahulu atau langsung ke penjualan? Nah, kalau dari teman-teman yang di sini gitu kan, kalau ini kan produknya snack ya Kak ya, berarti snack tuh lebih ke impulsif lah, istilahnya tuh masuk ke barang kategori yang impulsif. Ketika eh, kita pengen langsung dapat gitulah, istilah kayak gitu ya. Nah, kalau ini Kak Rahmat distribusinya main juga nggak? Maksudnya secara distribusi dia udah merata atau belum Kak? Oh, kalau secara offline ya. Hmm. Kalau secara offline memang baru toko-toko tertentu sih kayak misalkan di Koperasi Kemenku. Hmm. Hmm. Nah, terus dari hotel Salak seperti itu sih. Cuman memang secara offline itu kita masih bergerak melalui distributor-distributor seperti itu, toko oleh-oleh. Oke, paham, paham, paham. Ya, ya, ya. Oke, berarti di sini pengen juga menghasilkan penjualan secara langsung yang online gitu ya. Nah, eh, apa? Apakah kita membidiknya itu awareness terlebih dahulu atau langsung ke penjualan? Nah, teman-teman, ini tergantung dari apa yang teman-teman inginkan gitu kan. Ketika ingin apa ya? Ketika ingin mendapatkan penjualan, artinya objektif iklan yang dipilih itu adalah penjualan gitu. Tapi kalau cuma pengen naikin awareness-nya gitu kan, banyak-banyakin orang yang visit ke Instagram bio gitu kan, ke profil gitu, itu sebetulnya nggak masalah aja gitu. Teman-teman naikin awareness terlebih dahulu. Tapi kalau mau langsung ke penjualan juga sebetulnya bisa gitu. Dan dengan penjualan itu, dengan objektifnya penjualan, kita memilih apa si Meta ini memilihkan target market yang memang benar-benar udah siap beli gitu. Istilahnya kayak gitu. Tapi kalau awareness tuh apa ya? eh, nanti si mesin learningnya Meta ini
memilihkan orang-orang yang ya udah eh, apa namanya tertarik aja gitu dengan kontennya kah atau dengan apa dengan tampilan produknya, visual produknya gitu, atau dengan kontennya gitu. Nah, tapi kalau misalkan kita objektifnya itu adalah sales gitu kan, penjualan. Nah, nanti Meta ini akan memilihkan orang-orang yang memang siap beli gitu, Kak Rahmat ya. Jadi boleh-boleh aja kalau misalkan memang mau ningkatin awareness-nya terlebih dahulu. Tapi kalau untuk pilih yang penjualan, dia secara profil dari audiens yang dijangkau itu mereka udah memang benar-benar siap untuk beli dan sesuai sama target marketnya. Nah, tapi balik lagi ya, sesuai atau tidaknya itu nanti balik lagi ke konten yang kita bikin gitu. Karena memang saat ini konten itu yang bisa nge-reach audiens yang sesuai gitu. Jadi tadi memang dari followers kita dulu gitu kan, samplingnya dari situ. Ketika itu berhasil gitu kan, maksudnya disebar ke followers kita, mereka engage. Nah, nanti Meta akan jauh lebih mudah lagi menyebarluaskan ke audiens yang lebih luas lagi gitu. Jadi orang-orang yang mirip-mirip gitu kan, dengan preferensi profil audiens yang sama tadi itu bisa terjangkau gitu. Nah, kemudian yang kedua ini adalah iklan Shopee ya Kak Rahmat ya. Nah, kalau di iklan Shopee ini saya masih belum begitu mendalami ya untuk iklan di Shopee seperti apa. Tapi setahu saya kalau sekarang ini iklan di Shopee ini lebih banyak yang pakai GMV Max kalau nggak salah ya. Dan itu apa ya? eh, Besar-besaran bidding kalau nggak salah, maksudnya ketika kita budget yang kita alokasikan itu sedikit, kita bisa kalah sama kompetitor yang dia nge-spend budget lebih besar gitu. Nah, kalau yang aku tahu algoritma di Shopee ataupun di TikTok seperti itu. Nah, kemarin aku juga ikut kelas dari apa? Dari TikTok itu juga sama gitu. Jadi memang ketika jualan di platform tersebut tidak mengaktifkan iklan, ya penjualan kita juga sepi gitu. Nah, tapi kalau misalkan kita ikut iklan, nah kita juga harus melihat kompetitor nih, mereka spend budgetnya berapa gitu. Makanya di Meta itu biasanya ada kalau di Shopee ataupun di TikTok itu biasanya mereka akan merekomendasikan untuk dapetin ROI segini, untuk dapetin ROA segini, dia akan merekomendasikan spend budgetnya berapa. Biasanya kayak gitu. Nah itu kalau Mas Rahmat bisa apa mau coba itu nggak apa-apa dites dulu aja gitu kan. Kemudian nanti kalau misalkan udah dapet datanya kita coba analisis gitu. Oh apa namanya misal di Meta gitu kan dengan objektif penjualan dapetin resultnya segini nih gitu atau eh, apa cost per lead-nya murah nih. Oh berarti layak nih untuk kita scale up misalkan seperti itu. Oh layak nih untuk kita duplikat lagi kontennya gitu. Misalkan seperti itu. Nah itu bisa dicoba gitu. Itu sih Mas Rahmat ya. Nah aku nggak tahu ya ini produk dari Furimaru. Ini kan snack snack apa sih ini? Snack Purimaru dimsum mentai, Kak. oh salah salah maksudnya Ayubi Food Oh, ya. Ayubi. Sorry sorry Kak Iya, Rahmat sorry. Nah Ayubi Food nih dia snack apa nih Kak? snack pasta, Kak. Oh, snack pasta ya. Iya, Oke. Nah, nah nanti apa namanya? Bisa dites dulu gitu kan. Kalau penjualan offline-nya kenceng nggak, Kak? Jadi dari distributor, mereka repeat ordernya cepet nggak? saat ini sih belum. Hmm. Karena memang balik lagi ya, untuk snack pasta ini memang masih minim edukasi gitu kan. Oh. Heeh, Lebih banyaknya kayak misalkan kita ambil sampel, heeh, kita juga punya makaroni. Nah, makaroni heeh, ini kita memang bahan dasarnya dari
gandum. Beda halnya Oke. dengan makaroni yang di luar. Itu kan lebih banyak tepung apa gitu kan, tepung. Nah, ini kita dari sisi gandumnya nah dari sisi itu karena memang udah common si makaroni, nah, kita Hmm. akan nge apa ningkatin yang spaghetti goreng sama fusilli gorengnya Oke. gitu. Paham, 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 paham. Itu Ya. sih. Nah, Nah, kita dari sisi edukasi memang masih kurang. Nah, berarti yang tadi Mas sampaikan, bisa hmm. gak kita buat gini? Misal kita bikin konten iklannya berbeda, tapi tidak menampilkan di sisi Instagramnya. Itu bisa ya seperti itu ya. Misal nih, eh, kita punya konten. Yang Hmm. satu yang biasa reguler buat Instagram. Hmm. Nah, satu lagi memang kita buat khusus untuk iklan. Jadi Hmm. ada keterangan produk terus sampai CTA-nya. Hmm. Itu bisa seperti itu gak? Bisa, bisa Kak. Jadi kita kan bisa milih kan di bisnis manager tuh kita bisa milih tuh mau pakai konten existing yaitu dari Instagram post yang kita posting atau kita cuma pakai konten yang baru dan tidak diposting di Instagram kita di feed maksudnya ya, tidak di feed. Itu juga bisa gitu. Jadi nanti ketika kita dapat iklan ya udah itu memang hanya ada di iklan aja gitu. Nah, kemudian CTA-nya, nah kalau kalau yang sekarang CTA-nya kemana Kak Rahmat? Kalau yang sekarang sih CTA-nya ada dua di ke WhatsApp Oh, ke WhatsApp. untuk saat ini ya. Hmm. Jadi memang kalau untuk ke WhatsApp masih minim karena mereka pada saat iklan kan akan melihat tuh profilnya eh, profil iklannya kan. Ah, ah. Lebih seringnya kunjung ke profil Instagram. Oh, oke. Oke, paham, paham. Nah, kalau untuk yang ke WhatsApp memang masih belum banyak resultnya ya. Belum masih belum banyak ke WhatsApp-nya. Oke. Heeh. Nah, mungkin kalau misalkan apa mau coba juga bisa diarahkan ke landing page. Nah, kalau ini kan dia dari sisi harga produk kan 20.000 nih Kak Rahmat ya. Nah, mungkin bisa ditambahkan paket-paket gitu. Misalkan paket bundling dengan apa gitu. Jadi supaya bisa ketika dikirim tuh ya, misalkan aku dari Lampung nih, misalkan kita pengen beli apa fureng nih, tapi 20.000, ongkirnya misalnya 19.000, itu kan eh, apa ya? Jadi barrier gitu lah. Oh, jadi lebih mahal. Nah, kalau misalkan ada paketnya gitu kan, paket-paket bundling gitu, itu kan bisa jauh lebih ini ya, jauh lebih menurunkan barriernya lah, istilahnya kayak gitu. Daripada dijual satuan 20.000, nah mending beli yang langsung banyak aja gitu. Itu juga bisa dipakai. Oke, makasih ya Mas. Oke, sama-sama. Oke, dari yang lain teman-teman, apakah ada pertanyaan lagi? Oh, ini ada di kolom chat. Oke, dari Kak Kesbi. Apakah ada pertanyaan nih dari teman-teman, kalau bisa ini ya dikasih nama ya biar saya bisa juga ingat nih teman-teman namanya gitu. Nah, kemarin juga aku kan ikut ini ya, ikut apa namanya eh kelas dari TikTok juga. Nah, itu juga mereka ketika pengen winning ya di TikTok gitu, juga kreatif volume teman-teman. Bahkan ada tuh salah satu study case ya, brand skincare gitu kan. Dia punya satu akun, tapi satu akun official ya. Tapi dia punya akun-akun pendukung sampai 30 akun gitu. Karena kalau di social commerce kayak di TikTok itu dia memang apa istilahnya tuh konten-konten yang UGC ya, yang itu bisa meningkatkan algoritmanya.
gitu. Ketika di boost sama iklan, kan kontennya udah banyak nih yang bikin. Misalkan 100 akun lah yang bikin konten brand tersebut gitu. Itu jauh lebih akan memudahkan si iklan tadi, iklan boost dari TikTok untuk mendatangkan audiensnya gitu. Mungkin sama juga kayak di Meta gitu ya. Jadi ketika banyak yang bikin-bikin tentang konten tentang brand kita, itu si Meta akan jauh lebih mudah menemukan audiens yang tepat gitu. Jadi didorong aja nih, misalkan teman-teman buka affiliate lah gitu kan. Nah, affiliate bikin konten. Nah, konten dari affiliate itu bisa kita iklankan, eh, bisa kita iklankan juga, tapi eh, dengan dia upload konten tersebut itu juga sebetulnya udah memudahkan kita untuk menemukan audiens yang tepat gitu. Istilahnya kayak gitulah. Jadi kreatif volume teman-teman ini eh, konten yang banyak ini juga penting supaya kita bisa jauh lebih mudah ngiklan gitu. Ini ada pertanyaan lagi mungkin ya dari hmm, oke. Nah, kalau akun bot nggak saya sarankan Kak Iin. Kalau akun bot nggak saya sarankan karena eh, apa akun bot tuh dia secara aktivitasnya dia kan hanya buat ngebus ini aja ya apa ya istilahnya tuh eh dia dibayar apa melakukan sesuatu karena dibayar gitu lah istilahnya kayak gitu kan akun bot itu kan buzzer lah buzzer jadi eh apa eh yang tidak disarankan lah menggunakan bus-bus seperti itu ya karena bukan audiens asli kan yang kita harapkan kan audiens asli gitu supaya si mesin learningnya Meta ini memang membidik orang yang sesuai gitu. Kalau misalkan bot gitu kan yang buzzer yang komen yang like di postingan kita, nanti si metanya juga akan kesulitan. Oh ini di tes ke orang yang preferensi yang sama nggak cocok juga nih misalkan seperti itu. Nanti budget iklan kita jadi jauh lebih mahal lagi gitu. Gitu. Jadi lebih baik ini tadi kita bikin akun pendukung lah gitu. Ya kalau misalkan nggak ada akun pendukung, kita bisa pakai KOL gitu kan. KOL tuh juga akan berdampak juga sama iklan yang kita jalankan gitu. Dia dapat dapat reach yang banyak gitu kan. Nah nanti si apa iklan kita, si mesin learning Meta juga akan membaca konten tersebut. Oh ini udah ngumpul nih gitu ikannya gitu, tinggal disebar lagi kontennya gitu. Istilahnya kayak gitu kalau sekarang. Gitu teman-teman. Ada lagi pertanyaan? Hmm, Oke, apakah ada pertanyaan lagi? Nah, di sini saya kurang membahas soal ini ya, teknisnya ya, teman-teman ya. Teknis ngiklan di Meta nanti teman-teman bisa pelajari sendiri gitu. Materi yang mana nih? Materi yang mana yang bisa nih, Kak? Oke, oke nanti yang sekarang ini alhamdulillah di record ya teman-teman ya. Nanti kita share juga buat teman-teman yang lain. Gitu. Ada lagi pertanyaan? Oke, oke. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita mungkin bisa cukupkan ya teman-teman ya. Tapi kalau misalkan masih ada kebingungan ketika nanti menjalankan iklan ya, teman-teman bisa tanya di grup aja, nanti saya bantu jawab gitu. Misal udah testing nih gitu, 7 hari dengan 10 konten misalkan ya, satu campaign 10 konten gitu kan, dengan angle-angle yang berbeda. Nah, teman-teman testing nanti hasilnya seperti apa.
kita bisa diskusi di situ. Nanti saya kasih saran-saran lah gitu, mungkin baiknya seperti apa gitu. Ya, teman-teman ya, siap untuk praktek. Biasanya gitu, kalau misalkan kita dapat ilmu nggak dipraktekkan, biasanya nguap. Tapi kalau misalkan dipraktekkan, kita ketemu masalah, kita kulik lagi gitu kan, cari lagi salahnya di mana, biasanya itu nempel ilmunya gitu. Oke, itu aja ya teman-teman ya dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih teman-teman semua. Oke, siap-siap. Oke, siap. Selamat melanjutkan aktivitas, teman-teman.